Kalian tahu nggak sih gimana rupa makanan tentara Jepang pas zaman Perang Dunia II? Di film Liang Jin, saat pasukan independen menyergap konvoi transportasi tentara Kwantung, Zhao Gang sempat punya monolog batin seperti ini. Meskipun postur tentara Jepang umumnya pendek, tapi hampir setiap prajurit badannya kekar dan gempal. Ototnya jadi dan mukanya kelihatan berminyak, alias seger. Sebaliknya, prajurit pasukan jalur ke-8 badannya kurus-kurus dan wajahnya pucat karena kurang gizi. Gambaran ini mencerminkan betapa jauhnya perbedaan kualitas makanan antara tentara Jepang dan tentara Tiongkok selama masa perang. Nah, sebenarnya apa sih yang dimakan tentara garis depan Jepang saat Perang Dunia II? Terus, apa bedanya makanan angkatan darat dan angkatan laut mereka? Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas soal menu makanan tentara Jepang di Perang Dunia II. Kalau mau paham soal makanan tentara Jepang di era itu, kita harus mulai dari struktur sumber daya masyarakat Jepang secara keseluruhan. Jepang adalah negara kepulauan yang tipikal miskin sumber daya. Wilayahnya sempit dan lahan pertaniannya terbatas. Setelah restorasi Meiji, meski Jepang cepat melakukan industrialisasi, tapi mereka tetap gak bisa lepas dari ketergantungan sumber daya luar negeri. Mulai dari batu bara, minyak bumi, karet, biji besi, bahkan gandum dan beras, semuanya harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan. Sampai tahun 1930-an, populasi Jepang udah nembus 70 juta jiwa. Produksi pertanian dalam negeri udah susah banget buat menopang pasokan pangan yang masif, apalagi harus menanggung biaya militer yang terus membengkak. Akhirnya, pemerintah Jepang yang haus perang meningkatkan intensitas ekspansi militernya. Tahun 1931 mereka menduduki timur tengah Tiongkok alias Manchuria. Tahun 1937 naik jadi perang skala penuh melawan Tiongkok, dan tahun 1941 mereka merangsek ke Asia Tenggara. Aksi-aksi ini intinya adalah demi mendapatkan sumber daya strategis seperti pangan, minyak bumi, dan karet. Seiring bangkitnya militarisme, pemerintah Jepang mulai membentuk pola pikir kebijakan negara yang memprioritaskan militer di atas segalanya. Tentara dianggap sebagai kekuatan pusat negara, jadi prioritas pasokan buat tentara jauh lebih tinggi dibanding buat rakyat biasa. Jadi meskipun ekspansi militer Jepang terlihat perkasa, kehidupan rakyat sipil di dalam negeri sebenarnya nggak makin membaik. Saat itu, menu di meja makan rakyat biasa Jepang seringnya cuma semangkuk sup miso encer, sepiring kecil acar, dan semangkuk nasi campuran biji-bijian yang isinya ada campuran ubi kering, jelai, atau bahkan bubuk kulit kayu. Daging hampir nggak pernah kelihatan, dan sayuran cuma bisa didapat dari tanam sendiri atau pasar yang sangat terbatas. Tapi beda banget dengan kehidupan rakyat yang susah, tentara Jepang justru dapat perlakuan istimewa. Sebagai inti dari mesin perang, tentara harus kenyang supaya bisa bertaruh nyawa di medan tempur. Makanya, biar rakyat di dalam negeri kelaparan sekalipun, pemerintah bakal memastikan pasokan pangan militer tetap terjamin. Apalagi di awal masa perang. Standar makanan pasukan garis depan Jepang jelas jauh lebih baik daripada warga sipil di belakang. Menurut standar makanan lapangan yang dikeluarkan Angkatan Darat Jepang tahun 1938, jatah makanan per prajurit setiap harinya adalah sebagai berikut. Dalam kondisi jauh dari dapur lapangan atau butuh operasi darurat, Angkatan Darat Jepang bakal bergantung pada apa yang disebut ransum tempur. Makanan tipikalnya adalah daging sapi kaleng, biskuit kompres, dan nasi kepal kering. Yang paling terkenal adalah daging sapi kaleng Yamatoni. Daging kaleng yang sering kita lihat di film-film perang itu ya jenis ini. Bahan utamanya adalah daging sapi atau daging paus, lalu dimasak dengan jahe, kecap asin, dan gula putih sebagai bumbunya. Rasanya enak, gizinya tinggi, dan sangat disukai tentara Jepang. Kelebihan utama makanan kaleng adalah tahan lama dan bisa langsung dimakan begitu dibuka. Dalam kondisi perjalanan cepat atau pertempuran lapangan, prajurit Jepang biasanya langsung mencungkil kaleng pakai bayonet, lalu mengambil dagingnya pakai sumpit atau sendok buat dimakan bareng nasi kepal atau biskuit. Kalau kondisinya memungkinkan, tentara Jepang bakal menuang daging kaleng itu ke dalam panci, ditambah sayuran dan air, lalu direbus jadi sup sapi sederhana. Tentara Tiongkok di masa perang juga seneng banget kalau bisa dapat rampasan daging sapi Jepang. Di pangkalan belakang musuh, kalau bisa makan daging kaleng itu rasanya bahagia luar biasa. Sampai-sampai ada candaan. Sambil minum arak kecil, dilayani daging sapi Jepang, saya sampai nggak bisa jalan lagi karena kekenyangan.
Selain makanan kaleng, ada juga biskuit kompres dalam ransum tempur Jepang yang jadi makanan wajib di tas tentara Jepang saat gerak cepat. Biskuit ini dibuat niru ransum militer Eropa dan Amerika. Bahannya campuran tepung gandum, gula, pati, susu bubuk, dan sedikit telur, lalu dipanggang jadi biskuit kotak yang keras banget. Kemasannya ringkas, biar gampang dibawa dan membantu prajurit nambah karbohidrat. Biskuit kompres Jepang ini dibagi jadi 2 ukuran. Yang besar, 1 porsinya dikemas dalam 2 bungkus kecil, tiap bungkus isi 6 keping biskuit besar, dibungkus kertas dan diikat tali rami. Yang kecil, 1 porsinya dikemas dalam 3 kantong kain katun. 1 kantong beratnya sekitar 226 gram, dan tiap kantong itu jatah buat sekali makan. Biskuit Jepang ini keras dan kering banget, jadi harus direndam air dulu supaya lunak baru bisa digigit. Makan 1 keping bisa cepet nambah energi, tapi gizinya agak monoton. Selain kaleng dan biskuit, makanan yang paling umum di militer Jepang adalah nasi kepal, onigiri. Orang Jepang dari zaman dulu udah terbiasa ngepal nasi buat dibawa-bawa saat musim tanam, berburu, atau bepergian. Di era modern, militer Jepang nerusin budaya makan ini ke dalam sistem ransu militer. Ini lebih praktis daripada makanan kaleng dan lebih gampang ditelan daripada biskuit. Tapi minusnya, daya tahannya buruk dan gampang jamuran. Jadi biasanya cuma buat ransum perjalanan jangka pendek. Cara bikinnya umum saja. Nasi matang dikepal jadi bentuk segitiga atau oval, dibumbui garam, tengahnya diisi umeboshi atau plum kering, ikan kering atau acar. Lalu luarnya dibungkus rumput laut atau nori. Prajurit Jepang di garis depan biasanya naruh nasi kepal di kotak makan, lalu digantung di pinggang atau tas. Di sela-sela tempur, kalau lapar, mereka tinggal ambil buat makan berat atau sekedar camilan. Tapi karena daya tahannya terbatas, kalau musim panas cuma kuat setengah sampai 1 hari sebelum basi. Dibandingkan negara lain di Perang Dunia II, makanan tentara Jepang punya ciri khas Asia yang kental. Kalau tentara Eropa, karbohidrat utamanya roti, tentara Jepang utamanya nasi. Dan orang Jepang suka banget makan beras putih yang sudah diproses atau disosok. Beras putih ini sudah digiling habis kulit arinya, rasanya lebih enak, masaknya lebih cepat dan lebih tahan lama disimpan dibanding beras pecah kulit atau coklat. Tapi proses ini justru menghilangkan nutrisi penting dalam beras. Akibatnya banyak prajurit yang kena penyakit beri-beri, kudisan, atau sariawan karena terlalu lama cuma makan nasi putih dan kekurangan vitamin. Selain makanan Jepang, kalian penasaran gak sih gimana rupa makanan tentara Jerman atau tentara Amerika di PD2? Makanan Angkatan Darat Jepang mungkin bisa dibilang ya lumayan. Tapi kalau dibandingkan sama Angkatan Lautnya, wah itu sih mewah banget. Di militer Jepang dulu ada istilah Angkatan Laut makan daging, Angkatan Darat makan rumput. Karena Jepang negara kepulauan, Angkatan Laut selalu jadi anak emas. Dalam pembagian anggaran, mereka selalu dapat jatah lebih gede. Ini nggak cuma buat bangun kapal atau beli senjata, tapi merembet sampai ke standar makanan. Karena jumlah personil Angkatan Laut lebih sedikit dan lebih elit dibanding Angkatan Darat, serta aktivitasnya terpusat di kapal, sistem logistiknya lebih tertutup dan fokus. Kapal perang bakal diisi stok logistik masif sebelum berlayar, jadi makanan mereka lebih stabil dan bisa tetap berkualitas tinggi dalam perjalanan lama. Ditambah lagi, organisasi juru masak di kapal Jepang itu profesional banget. Kapal sekelas battleship atau aircraft carrier punya fasilitas dapur lengkap, mulai dari kompor besar, oven, sampai ruang pendingin. Juru masak di kapal biasanya koki terlatih yang tugasnya masak 3 kali sehari. Contohnya di kapal induk Akagi, dapurnya bisa nyiapin makanan buat lebih dari 1.000 orang sekaligus. Menunya ganti-ganti tiap minggu biar nggak bosan. Selain nasi dan kari, ada juga roti, sup daging, dan rebusan khas Jepang. Gudang pendingin di kapal bisa nyimpen stok daging dan sayur yang cukup buat perjalanan lama. Sistem ini bikin standar makanan Angkatan Laut tetap tinggi selama perang. Gambaran menu sehari-harinya kayak begini. Sarapan ada ikan kering, rumput laut, sup miso, acar, dan berbagai jenis bubur. Bubur nasi atau bubur jejawawut. Makan siangnya kebanyakan menu ala barat, kayak tonkatsu alias babi goreng tepung, ayam rebus krim, atau kari sapi. Karbohidrat siangnya adalah nasi putih yang dicampur 20% jelai.
Penambahan jelai ini sengaja buat nyimbangin gizi dan mencegah penyakit beri-beri akibat kurang vitamin. Makan malamnya baru menu khas Jepang kayak sashimi, ikan bakar, sushi, telur kukus sampai salad sayur. Karena mereka orang laut, kadang mereka juga nangkep hasil laut di sekitar tempat berlabuh. Lobster, kepiting, atau ikan kakap merah pun sering muncul di meja makan. Tapi kalau ditanya apa ikon makanan angkatan laut Jepang, jawabannya pasti nasi kari. Saus kari kental yang disiram ke nasi putih, ditambah daging dan sayur, rasanya nggak cuma mantap, tapi juga bisa ngilangin rasa bosan selama berlayar lama. Kari juga gampang dimasak dalam porsi besar buat orang sekapal. Setiap hari Jumat, kapal perang Jepang rutin menyajikan nasi kari supaya para kru bisa ingat hari lewat rasa makanan. Tradisi ini awet sampai sekarang. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang atau JMSDF masih punya kebiasaan makan kari setiap hari Jumat. Selain makanan berat, mereka bahkan dapat cemilan, permen, coklat, sampai hidangan penutup manis. Hal-hal kayak gini hampir mustahil dibayangin sama tentara Angkatan Darat. Dari sini kelihatan betapa melimpahnya makanan Angkatan Laut saat itu. Kalau kita bandingin di internal Angkatan Laut sendiri, yang makanannya paling enak dan hidupnya paling mewah adalah di kapal bendera alias flagship, Yamato. Sebagai harta karun negara, Yamato adalah kapal tempur terbesar di dunia yang dibangun dengan biaya fantastis. Ini kapal simbol harga diri Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Makanya, biar krunya tetap dalam kondisi prima dan sekalian pamer kejayaan, Yamato dapat perlakuan super spesial mulai dari logistik sampai fasilitas. Standar makanannya adalah kasta tertinggi di seluruh militer Jepang. Bobot Yamato lebih dari 70.000 ton, badannya raksasa dan ruang dalamnya luas banget. Krunya aja ada 2.500 orang, lebih banyak 1.000 orang dibanding kapal bendera sebelumnya Nagato. Makanya masak buat 3 kali sehari itu tugas raksasa. Demi menjamin kualitas makanan mereka, peralatan masak di Yamato itu nggak ada tandingannya. Di dalam ruang masak ada gudang pendingin khusus, meja masak, meja olah, meja saji, sampai penghangat makanan. Buat nasi ada 2 mesin pencuci beras otomatis, yang kemudian dimasukkan ke 6 penanak nasi elektrik raksasa. Tiap pancinya bisa masak sekitar 90 kilo nasi. Selain itu ada alat yang disebut pengolah komposit yang bisa otomatis nyuci sayur dan daging, ngupas kulit, sampai motong-motong, lalu lanjut dibakar, direbus atau digoreng. Multifungsi banget. Pemanasnya pakai listrik atau uap, jadi mereka bisa menghindari penggunaan api terbuka di dalam kapal demi mencegah kebakaran. Di area prajurit makan juga ada 3 mesin sterilisasi alat makan bertenaga uap supaya tetap higienis. Soal penyimpanan makanan, ada gudang pembeku raksasa bervolume 223 meter kubik yang dibagi menjadi 4 bagian. Gudang sayur, gudang hasil laut, gudang daging segar, dan gudang es. Mereka bisa nyimpen ikan, babi, sapi, ham, telur, produk susu, sayur segar, sampai buah-buahan supaya kru bisa makan bahan segar di tengah laut. Stoknya cukup buat konsumsi seluruh kru selama 3 bulan. Minuman keras juga wajib ada. Di gudang kantin Yamato tersimpan lebih dari 50 ton miras. Selain sake Jepang, juga ada berbagai miras barat kayak whisky dan lain-lain. Yang paling bikin tentara Angkatan Darat iri adalah setiap ruang masak punya mesin pembuat es krim alias refrigerator buat dinikmati para prajurit. Bahkan juru masaknya pun direkrut khusus dari koki kelas 1 di restoran top Jepang. Skill masaknya nggak perlu diragukan lagi. Makanya kapal tempur Yamato sampai dijuluki Hotel Yamato. Kemewahan ini digambarkan dengan apik dalam sebuah cerita pendek. Katanya seorang perwira staf Angkatan Darat bernama Masanobu Tsuji yang biasanya sentimen sama Angkatan Laut datang berkunjung. Angkatan Laut sengaja menyajikan makanan standar pelaut biasa buat nyindir dia. Tapi setelah makan, Masanobu Tsuji malah terharu banget. Dia bilang, padahal saya galak banget sama Angkatan Laut, tapi mereka malah kasih jamuan seenak ini. Ada ikan, daging, sampai miras. Mewah sekali. Gara-gara makanan itu, dia langsung bilang nggak mau musuhan lagi sama Angkatan Laut. Tadi itu adalah gambaran makanan militer Jepang di awal perang saat kondisi mereka masih lancar. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi setelah Amerika Serikat ikut perang, situasi makin kacau buat Jepang. Mulai tahun 1942, kekalahan di pertempuran Midway jadi titik balik berakhirnya serangan strategis Jepang.
Setelah itu, Amerika pakai taktik lompat pulau, island hopping di Pasifik, memutus jalur pasokan luar negeri Jepang satu persatu. Kapal selam Amerika juga melancarkan perang kapal selam tak terbatas terhadap kapal dagang Jepang. Setelah 1943, kapal dagang Jepang banyak yang tenggelam, dan transportasi laut hampir lumpuh total. Situasi ini jadi pukulan mematikan buat urusan perut militer Jepang. Pasokan ransum lapangan angkatan darat makin gak stabil, sering telat atau malah gak datang sama sekali. Pasukan Jepang yang ada di Tiongkok akhirnya sering terpaksa mencari makan di lokasi lokal, alias merampas paksa makanan rakyat Tiongkok. Tapi cara ini cuma solusi sesaat dan gak nyelesain masalah utama kurangnya sumber daya. Malahan, penjarahan ini bikin rakyat lokal marah besar dan ngelawan, yang justru bikin makin banyak orang gabung ke gerilyawan atau pasukan jalur 8. Akhirnya Jepang terjebak dalam lingkaran setan. Makin perang makin miskin makin maksa perang. Angkatan laut yang tadinya kasta elit juga perlahan kehilangan kemewahannya di akhir perang. Serangan kapal selam Amerika bikin pasokan hampir putus. Banyak kapal di tengah samudra kehabisan stok makanan. Terpaksa nurunin kualitas makanan dan ngurangin jam makan. Apalagi di akhir perang, pasukan Jepang yang terjepit di pulau-pulau terpencil di Pasifik benar-benar hancur logistiknya. Banyak prajurit cuma bisa makan semangkuk bubur encer setiap hari. Banyak pasukan lemas sampai nggak bisa perang, dan prajurit yang luka-luka dibiarkan mati kelaparan karena nggak ada makanan. Di pertempuran Iwo Jima dan Okinawa, jumlah tentara Jepang yang mati karena lapar dan penyakit bahkan lebih banyak daripada yang mati di medan tempur. Kalau di garis depan saja sesulit itu, kehidupan rakyat Jepang di belakang lebih parah lagi. Selama perang, pemerintah menerapkan sistem jatah atau kupon yang sangat ketat. Beras, tepung, minyak, sampai daging cuma bisa didapat pakai kupon dengan jumlah terbatas. Di kota besar kayak Tokyo atau Osaka, antri beli beras atau daging jadi pemandangan harian. Seiring makin hancurnya posisi Jepang di perang, standar jatah makin turun. Di akhir tahun 1944, jatah pangan orang Jepang biasa bahkan nggak sampai 2.000 kalori per hari. Sudah di bawah batas normal buat orang kerja. Hanya dalam hitungan tahun, makanan militer Jepang mengalami penurunan drastis dari yang tadinya melimpah mewah sampai jadi langka dan kelaparan. Proses ini mencerminkan runtuhnya kekuatan negara dan hancurnya sistem logistik mereka. Jepang akhirnya merasakan pahitnya buah dari agresi dan ekspansi mereka sendiri. Pada akhirnya, baik angkatan darat maupun laut, baik prajurit di depan maupun rakyat di belakang, semuanya ditelan oleh rasa lapar. Semangkuk kari angkatan laut yang tadinya simbol kejayaan, akhirnya cuma menyisakan semangkuk bubur encer, menjadi catatan ironis atas runtuhnya militarisme Jepang.